Mesir kini murka dengan Israel. Setelah puluhan tahun mempertahankan sikap diplomatik yang relatif tenang, Kairo akhirnya meledak, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tanah itu sendiri. Dalam tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Mesir diduga mengaktifkan bom seismik berkekuatan tinggi di bawah Gurun Sinai, yang kemudian memicu kehancuran total di kota Eilat, Israel Selatan. Lebih dari 22.000 orang dilaporkan tewas dalam hitungan menit. Kota yang dikenal sebagai surga wisata dan pelabuhan itu kini tak lebih dari kawah raksasa berdebu, diiringi suara sirene dan reruntuhan bangunan yang menjerit diam-diam. Dunia, seperti biasa, lambat bereaksi. Tapi kali ini bahkan diamnya terasa berdosa. Ledakan seismik ini bukan ledakan biasa. Tidak ada misil, tidak ada jet tempur, tidak ada peringatan. Hanya getaran bawah tanah yang perlahan berubah menjadi bencana, seperti amarah ibu-ibu yang dipendam bertahun-tahun, lalu tiba-tiba melempar panci. Kawasan Sinai memang dikenal sebagai wilayah rawan aktivitas militer rahasia. Namun, aktivasi bom seismik, apalagi dengan skala sebesar ini, adalah langkah ekstrim. Ini bukan tindakan reaktif, ini peringatan, bukan cuma untuk Israel, tapi untuk siapapun yang merasa bisa main-main di Gaza, ujar seorang pejabat militer Mesir yang berbicara secara anonim. Ketegangan antara Mesir dan Israel meningkat tajam sejak Israel secara sepihak memperkuat kontrol militernya di jalur Gaza. Mesir yang selama ini jadi penengah setengah hati antara Hamas dan Israel merasa harga dirinya diinjak. Dan harga diri negara Arab, sebagaimana sejarah mencatat, bukan sesuatu yang bisa dipermainkan tanpa konsekuensi geologis. Mesir tak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap kebijakan Israel yang dinilai tidak tahu malu dan terlalu haus tanah. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, media pemerintah Mesir secara terang-terangan menyebut Israel sebagai kanker di perbatasan selatan. Eilat berada di ujung selatan Israel, berbatasan langsung dengan Laut Merah dan dekat dengan semenanjung Sinai. Dalam waktu singkat, tanah di bawah kota itu bergeser hebat. Jalan-jalan amblas, gedung-gedung runtuh seolah disedot ke perut bumi. Bukan ledakan ke atas, tapi runtuh ke bawah. Seperti Israel sedang dilamar oleh kerak bumi. Sejumlah warga yang selamat menggambarkan peristiwa itu sebagai kiamat kecil. Seorang petugas medis di lapangan mengatakan, "Ini bukan gempa, ini sabotase bumi. Kami tak tahu harus menyelamatkan siapa dulu, mayat atau yang setengah hidup." Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi menyalahkan Mesir secara langsung. Namun laporan internal pertahanan menunjukkan mereka telah menaikkan status siaga militer di seluruh selatan dan tengah negeri. Unit penyelamat, militer, dan drone evakuasi dikirim ke Eilat, meski sebagian besar terlambat karena jalanan sudah berubah jadi teka-teki jigsaw raksasa. "Kami tidak mengira Mesir akan seberani ini. Mereka biasanya hanya kirim surat. Ternyata yang mereka kirim sekarang adalah patahan bumi." Dari Washington hingga Brussels, pernyataan kecaman mulai bermunculan. Sebagian menyalahkan Mesir, sebagian lagi menyalahkan situasi karena menyalahkan Israel terlalu politis. PBB berencana menggelar pertemuan darurat yang kemungkinan hasilnya hanya berupa kutipan panjang yang tidak didengar siapapun kecuali notulen. Media sosial bereaksi lebih cepat daripada pemerintah. Tagar seperti Pray for Eilat, #GazaGetsRevenge, dan juga #EarthStrikesBack menjadi trending global dalam waktu 4 jam. Di TikTok, beberapa video editan muncul menunjukkan peta Israel dengan efek delete area setiap kali bom seismik disebut. Humor memang cara manusia menghadapi horor, tapi horor kali ini datang dari perut bumi. Krisis geopolitik yang kini mengguncang Israel dan Mesir bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ini adalah badai yang disiram, dipupuk, dan dibiarkan tumbuh oleh kebijakan-kebijakan agresif Tel Aviv yang selama bertahun-tahun menekan wilayah Gaza tanpa ampun. Serangan seismik yang menghancurkan Eilat pada akhirnya hanyalah konsekuensi, sebuah ledakan geologis dari tekanan politik dan militer yang telah lama bergolak di bawah permukaan. Mesir mungkin baru menekan tombol hari ini, tapi Israel sudah menanam kabelnya sejak 2 dekade lalu.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Mesir dan Israel meningkat tajam, terutama setelah langkah Israel memperkuat kontrol total atas jalur Gaza. Dengan dalih keamanan nasional, Tel Aviv secara de facto menghapus otonomi lokal, memperluas zona militer, dan membatasi jalur bantuan kemanusiaan secara sepihak. Kebijakan ini, yang disebut sebagai buffer zone pengaman oleh militer Israel, lebih terlihat seperti fitur perampasan tanah edisi terbatas. Mesir yang secara historis berbagi perbatasan darat dengan Gaza melalui Rafah merasa diremehkan, dikesampingkan, bahkan dipermalukan. Pemerintah Kairo telah berulang kali menyampaikan protes diplomatik. Namun bagi rezim Al-Sisi, Israel bukan hanya melanggar norma internasional, tapi juga merusak keseimbangan kekuasaan regional. Dan jika ada satu hal yang Mesir tidak tahan, itu adalah melihat tetangganya tumbuh serakah di tanah yang sudah berdarah sejak Firaun masih hidup. Sejumlah analis menilai bahwa kontrol sepihak Israel atas Gaza adalah bentuk penjajahan terselubung gaya baru. Tanpa deklarasi perang, tanpa pengibaran bendera, Israel secara sistematis menguasai logistik, data sipil, hingga akses udara wilayah itu. Dalam beberapa laporan bocoran yang beredar, terungkap bahwa pasukan Israel bahkan telah memasang sensor pengenal wajah di beberapa rumah sakit Gaza dengan alasan keamanan. Kalau detektor wajah jadi alat tempur, maka privasi Palestina sudah dikubur bersama hak-haknya, ujar seorang peneliti HAM dari Turki. Sementara itu, Mesir juga berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka punya kepentingan regional untuk menjaga Gaza tetap hidup dan tidak jatuh sepenuhnya ke tangan Israel. Di sisi lain, mereka tidak ingin terlihat mendukung kelompok militan seperti Hamas secara terbuka. Situasi ini menciptakan semacam permainan akrobat diplomatik, di mana Kairo terus berjalan di atas tali tipis antara politik internasional dan kemarahan domestik. Namun, serangan terbaru Israel terhadap terowongan Rafah yang disebut sebagai pembersihan ancaman tampaknya menjadi pemicu utama. Dalam insiden itu, setibanya 14 warga sipil Mesir dilaporkan tewas di sisi perbatasan akibat ledakan yang diduga berasal dari rudal Israel. Pemerintah Israel membantah, mengatakan itu akibat kecelakaan amunisi lokal. Namun Mesir menilai pernyataan itu sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Kalau setiap kesalahan disebut kecelakaan, maka dunia ini sudah lama jadi museum reruntuhan, tulis surat kabar Al-Ahram dalam tajuk editorialnya. Dalam beberapa pekan setelah kejadian tersebut, intelijen Mesir disebut melakukan pergerakan senyap. Data satelit menunjukkan peningkatan aktivitas di sekitar wilayah Sinai, mobilisasi alat berat, peningkatan sinyal komunikasi militer, hingga pengosongan radius tertentu dari penduduk sipil. Semua ini kini dipandang sebagai bagian dari persiapan besar yang akhirnya memuncak pada serangan bom seismik beberapa hari lalu. Namun pertanyaannya kini bergeser, apakah ini hanya reaksi atau bentuk pesan strategis jangka panjang dari Mesir? Banyak yang menilai ledakan di Eilat adalah bentuk pencegahan brutal, semacam tembakan peringatan berukuran 8,2 skala Richter. Pesan Mesir tampaknya jelas, kalau Gaza kalian injak, kami akan buka tanah kalian. Israel kini berada di persimpangan yang sulit. Jika mereka membalas, mereka akan berhadapan langsung dengan militer Mesir, kekuatan besar yang tak bisa diremehkan. Jika mereka diam, mereka terlihat lemah. Dunia internasional menunggu, tapi mayoritas hanya melihat sambil menyeruput kopi, seperti biasa. Diplomasi dunia kini seperti sinetron, penuh dialog tapi minim aksi. Sementara itu, rakyat Gaza tetap menjadi pion yang paling terluka di papan catur ini. Tanpa listrik, tanpa bantuan, dan kini tanpa jaminan keamanan dari dua sisi perbatasan. Di tengah kekacauan ini, satu hal yang pasti, api dari Gaza tak lagi hanya menyala di langit Palestina. Ia sudah membakar tanah musuh jauh di dalam. Dunia tercengang, tetapi barangkali tidak cukup curiga. Ketika Gurun Sinai mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan kota Eilat hingga rata tanah, banyak yang bertanya, bagaimana mungkin sebuah bom seismik sebesar itu bisa ditanam dan diaktifkan tanpa satu pun negara besar mencium pergerakan? Apakah dunia terlalu sibuk memantau drone dan rudal hingga lupa bahwa kadang senjata paling mematikan tidak melayang di udara, tetapi bersembunyi di bawah kaki? Dalam investigasi mendalam yang mulai muncul dari sejumlah lembaga intelijen internasional, dugaan kuat mengarah pada proyek bawah tanah militer Mesir yang telah disiapkan selama bertahun-tahun. Proyek ini dikenal secara internal sebagai Operasi Lisanul Ard atau Lidah Bumi. Program rahasia yang diduga dimulai tak lama setelah perjanjian Camp David tahun 1979 mulai kehilangan relevansinya di mata militer Mesir modern. Para pakar geoteknik menyebutkan bahwa bom seismik bukanlah hal mustahil secara teknologi.
tapi menanamnya dalam skala sedemikian besar, lalu menyamarkannya dari satelit pengintai dan radar militer asing adalah aksi yang nyaris tak masuk akal, kecuali jika dilakukan perlahan, sabar, dan penuh perhitungan, seperti memasak dendam nasional selama 2 dekade. Menurut dokumen bocoran dari seorang mantan kontraktor sipil di Sinai, Mesir telah mengerahkan tim-tim teknik sipil berpakaian proyek sejak 2010. Mereka mengklaim sedang membangun saluran irigasi bawah gurun. Namun sebagian besar jalur tersebut justru berakhir pada ruang beton bawah tanah yang kedap suara dan terisolasi. Aktivitas ini sempat dianggap proyek gagal atau anggaran mubazir. Kini barulah dunia sadar bahwa yang dibangun mungkin bukan irigasi, melainkan instrumen seismik pemusnah massal versi lokal. Kalau benar ini sudah dipersiapkan sejak lama, berarti kita semua sudah dibohongi oleh helm proyek dan rompi oranye selama 15 tahun, ujar salah satu analis militer Inggris. Ternyata alat berat itu bukan buat bangun jalan, tapi buat gali liang kubur skala kota. Yang menarik, aktivasi bom seismik ini dilakukan nyaris tanpa suara. Tidak ada ledakan permukaan, tidak ada cahaya api. Hanya getaran awal ringan yang lalu berubah menjadi lonjakan gelombang seismik horizontal menjalar cepat ke arah perbatasan Israel. Inilah mengapa Eilat sempat tidak bereaksi sama sekali hingga detik tanah di bawah mereka berubah menjadi lumpur hidup. Teknologi semacam ini jika benar dikuasai Mesir, menandai perubahan drastis dalam strategi militer regional. Di era ketika dunia sedang sibuk membahas AI, satelit, dan drone pembunuh otonom, Mesir justru kembali ke taktik paling purba, menggoyangkan tanah musuh. Tapi jangan salah, ini bukan primitif, ini evolusi geopolitik diam-diam. Sejumlah negara kini mempertanyakan bagaimana sistem deteksi internasional, termasuk seismograf global dan sistem pemantau bawah tanah milik AS, tidak membaca pergerakan ini lebih awal. Salah satu jawabannya adalah bahwa aktivitas Mesir dilakukan perlahan-lahan dengan tekanan rendah dan modul tersembunyi, disamarkan sebagai getaran tambang lokal atau pengeboran sipil. Dengan kata lain, mereka tidak mengibarkan bendera, tapi menggali diam-diam, seperti penulis naskah drama yang tahu tepat kapan menekan tombol klimaks. Jika Israel punya Iron Dome, maka Mesir baru saja memperkenalkan Iron Crater, cuit salah satu akun geopolitik populer di X atau dulu Twitter. Senjata ini bukan untuk mencegah, tapi untuk menghilangkan peta. Laporan dari intelijen Perancis menyebutkan bahwa pengawasan Mesir oleh satelit Eropa sempat menurun sejak 2023 karena minimnya aktivitas militer aktif. Ketika dunia menilai Mesir pasif, justru saat itulah proyek ini mencapai puncaknya. Dan mungkin disinilah keunggulan Mesir. Mereka tidak memperkuat iri dengan parade militer, tapi dengan diam. Diam yang membunuh. Kini negara-negara besar mulai menyusun ulang strategi pengawasan gurun dan wilayah berbatu. Kami terlalu fokus pada langit. Sekarang kami sadar bahwa musuh bisa datang dari dalam bumi, kata juru bicara Pentagon. Namun sayangnya pengawasan baru tidak akan mengembalikan 22.000 nyawa yang terkubur di Eilat. Satu hal yang pasti, jika benar Mesir memiliki lebih dari satu bom seismik, maka seluruh kawasan Timur Tengah kini sedang berdiri di atas teka-teki. Bukan hanya tentang di mana bom berikutnya ditanam, tapi juga tentang siapa yang berikutnya akan menginjakan kaki di tempat yang salah. Israel kini berada di titik paling rapuh dalam 2 dekade terakhir. Setelah bom seismik menghancurkan kota Eilat dan merenggut lebih dari 22.000 nyawa, respons pemerintah Israel tampak tidak hanya terlambat, tapi juga terpecah, panik, dan diselimuti kebingungan. Dalam hitungan jam, negara yang dikenal dengan sistem pertahanan modern dan reaksi militer cepat itu justru terlihat seperti kapal mewah yang mendadak sadar bahwa dasarnya sudah bolong dan kaptennya sedang tidur. Kabinet darurat dibentuk dalam keadaan tergesa-gesa, disiarkan langsung di televisi dengan Perdana Menteri Israel berdiri tanpa naskah, tanpa strategi, dan tanpa penjelasan yang bisa diterima akal sehat. Satu-satunya yang jelas adalah wajah pucat seluruh jajaran keamanan nasional. Kami akan menyelidiki, kami akan mengidentifikasi pelaku, ujar PM Israel sambil membaca catatan kecil yang tampak ditulis setengah sadar. Kami tidak akan tinggal diam. Sayangnya, itu kalimat yang sama yang mereka ucapkan ketika harga bahan pokok naik.
Dan kali ini, masalahnya bukan harga roti. Ini lubang raksasa di tanah mereka. Militer Israel langsung dikerahkan dalam jumlah besar ke wilayah selatan. Namun kehadiran mereka justru memperjelas satu hal, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Eilat bukan diserang rudal yang bisa dibalas, bukan dihantam drone yang bisa ditembak jatuh. Kota itu ditelan bumi dan musuhnya tak terlihat. Pasukan di lapangan hanya bisa berdiri di sekitar kawah, menatap tanah retak dan menunggu perintah yang tak kunjung datang. "Kami siap berperang, tapi dengan siapa?" tanya seorang perwira militer kepada media lokal. "Kami tidak bisa menembaki kerak bumi." Sementara itu, warga Israel mulai kehilangan kepercayaan. Ribuan orang memadati jalanan Tel Aviv bukan untuk berduka, tetapi untuk menuntut penjelasan. Demonstrasi mendadak muncul di luar gedung parlemen dengan poster bertuliskan, "Kita bangun tembok tinggi, tapi lupa bawah tanah." Tagar hashtag Where Was Our Intel dan hashtag Kreator Diplomasi mendominasi jagat media sosial. Kemarahan publik tidak datang tanpa sebab. Badan intelijen Shin Bet dan Mossad disebut-sebut kecolongan besar karena gagal membaca pergerakan Mesir selama bertahun-tahun. Laporan internal bocor menyebutkan bahwa fokus pengintaian terlalu tersedot ke wilayah udara dan dunia maya. Mereka khawatir serangan lewat Wi-Fi, padahal ancamannya datang dari dalam batu, ujar mantan analis cyber Israel dengan nada getir. Di sisi lain, dunia internasional mulai bersuara. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, hanya menyatakan duka cita dan keprihatinan tanpa memberikan indikasi bantuan militer langsung. "Kami bersama Israel dalam masa sulit ini," ujar juru bicara Gedung Putih. Tapi yang Israel butuhkan bukan pelukan, melainkan alat berat dan jawaban. Yang membuat krisis ini lebih menyesakan adalah kenyataan bahwa Israel tidak punya opsi balasan yang setara. Jika mereka menyerang balik, kemana arah rudalnya? Ke Tanah Sinai? Ke gunung? Atau ke gurun kosong? Mesir tidak menggunakan jet tempur atau misil, mereka menggunakan bumi. Kondisi ini menciptakan celah politik besar di dalam negeri. Oposisi mulai menekan pemerintahan saat ini, menyebutnya lemah dan lambat. Sementara suara-suara ekstrim mulai muncul menyerukan invasi langsung ke perbatasan Mesir. Namun sebagian besar kalangan militer menolak, karena langkah itu berarti memulai perang terbuka berskala besar. Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, tidak hanya dikejutkan, tetapi juga dibungkam. Ini bukan konflik frontal, ini adalah tamparan geostrategis. Sebuah tindakan yang tidak hanya meruntuhkan bangunan fisik, tetapi juga ego sebuah negara yang selama ini dikenal tangguh, cepat, dan penuh percaya diri. Kini, Israel tengah terjebak dalam dilema klasik, bereaksi dan membuka perang besar, atau menahan diri dan terlihat lemah di mata publik sendiri. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Eilat telah berubah menjadi kota wisata menjadi luka nasional. Dan yang lebih mengerikan, tak ada yang tahu apakah itu satu-satunya bom yang tertanam di bawah kaki mereka.